Ini jadwal saya untuk isi training di grup Jaringan Kece ya. Teman-teman sambil nunggu yang lain, karena sebenarnya kita kan jadwal jam 1. Sambil nunggu yang lain, nanti kita biar bisa persiapan lebih dahulu ya. Saya persiapkan tempat juga. Jadi ini saya sedang berada di ruko Jaringan Kece, rukonya Bu Amik ya. Jadi kita sebagai Jaringan Kece kita udah punya ruko. Tepatnya ada di depan SMP 9 di Purwokerto. Jadi ruko ini adalah ruko kita bersama, ruko kita yang ada di Jaringan Kece. Teman-teman bisa ajak timnya, buruan undang timnya untuk ikut live Facebook sekarang. Kita akan belajar sama-sama. Sambil nunggu yang lain, teman-teman mau ngapain nih? Mau cerita? Atau diem aja? Perjalanan karir. Ya udah, cerita tentang perjalanan dulu ya. Ada yang udah lihat belum? Ada. Soalnya hadap belakang ya, jadi saya nggak lihat. Ya udah, saya cerita sedikit-sedikit ya bagaimana saya akhirnya bisa mengenal dan serius di bisnis Amorea. Jadi awalnya dulu saya itu sebagai pemakai. Awalnya saya itu adalah mantan krim racik. Jadi dulu sebelum kenal Amorea dari tahun 2005 ya, dari tahun 2005 sampai tahun 2014. Berapa tahun coba? 5, 6, 7, 14, 9 tahun ya, 9 tahun saya memakai krim-krim racik kan dari dokter. Walaupun memang sudah ada dokternya, walaupun ada kliniknya ya, tetapi ternyata ketika kita sudah mencapai batas maksimal itu akan timbul efek. Nah waktu itu efek saya itu jerawat semuka, sampai sekarang juga saya masih jerawatan ya. Saya jerawatan loh semuka, cari produk ini produk itu tidak ada yang cocok, tidak ada yang menemukan. Bahkan kulit itu kusam, jadi warna kulit muka itu lebih gelap daripada kulit tangan. Nah kalau sekarang sama nggak? Atau sama aja gelap? Nah itu ya. Akhirnya saya di tahun 2014 itu adalah pertama kali pakai Amorea. Saya order Amorea. Waktu itu Amoreanya kecil, ukurannya 50.000 lah caranya. Makanya pada bilang itu sabun terasi. Kecil waktu itu saya pakai. Nah, ketika pertama kali saya pakai, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah wah, di muka tuh gatel, luar biasa gatel ya, pengen saya garuk-garuk tapi nggak boleh, jadi saya elus-elus aja. Terus habis itu kering. Terus habis itu kan pada itu kaku ya, pada kaku semua, kering. Nah tapi kebetulan yang tadinya jerawat tuh banyak banget semuka, jerawatnya juga ikut kering. Nah setelah 2 minggu pas sabunnya mau habis, kulit saya mulai berubah. Jadi kulit saya tuh berubah jadi apa? Berubah jadi sebelum saya pakai krim-kriman. Jadi warna kulit saya itu udah kembali seperti semula. Warna kulit saya, kulit muka dengan kulit tangan sekarang warnanya jadi sama. Nah mulai dari situlah saya rugi kalau cuma saya pakai aja. Saya akan pakai produk ini selamanya nih. Ini produk yang saya cari, produk yang saya cari dari dulu. Bagaimana caranya mengembalikan kulit wajah seperti sebelum pakai krim racik, itu tujuannya. Nah karena saya orangnya suka hitung-hitungan ya, daripada saya cuman beli terus, akhirnya saya jadi member sekaligus. Jadi member, beli 1 box. Nah setelah member kan itu dapat start kit ya, dapat starter kit. Nah setelah itu saya lihat bisnis plan-nya. Bisnis plan-nya itu ada bisnis plan yang paling mudah saya rasa. Saya tuh sering ikuti MLM ya, banyak MLM. Terus ketika saya lihat bisnis plan-nya yang Amorea itu, terutama bagian dari bonusnya itu akumulasi. Bonusnya itu akumulasi, tidak hangus. Nah, dari situ saya mulai, berarti suatu saat kalau saya nggak berhenti, saya bisa jadi gold. Pertama dari silver kan ke gold. Suatu saat kalau saya nggak berhenti, saya bisa jadi diamond. Sampai akhirnya ternyata saya merasakan jadi double diamond. Itu luar biasanya dari salah satu bisnis kita, jenjang karirnya. Karena apa? Tadi poin yang kita kumpulkan, poin pribadi yang kita kumpulkan itu tidak pernah hangus, terus diakumulasi. Jadi kita nggak rugi ya, walaupun misalkan kita sekarang beli nih, atau sekarang kita udah gold nih.
Setelah GOT kita berhenti 1 tahun, tidak menjalankan bisnis lah, atau tidak pakai produk dan lain-lain. Nah setelah 1 tahun kita comeback, kita kembali, kita mau menjalankan bisnis, tidak mulai dari nol lagi. Tapi kita tinggal melanjutkan, kita tetap masih GOT, poin kita udah lebih dari 250, nggak nol lagi, itulah luar biasanya bisnis kita. Jadi teman-teman, kalau di sini sudah bergabung di PT Dev, seriusin bisnisnya ya, karena ini bisnis yang luar biasa, bisnis yang bisa diwariskan, bisnis yang sangat tidak membebani pikiran. Walaupun ada star point ya, di kita ada star point, cuman 15 VV, cuman 330.000 yang nilainya, sehari jual segitu juga bisa itu. Jadi sangat-sangat tidak membebankan. Sudah jam berapa? 10 menit lagi ya. Yang satunya kurang 10 menit. Udah ada berapa orang Mbak Tantri? Udah ada 86. Oh, udah banyak ya teman-teman. Jadi di sini ada tim kreatif ya. Tim saya di sini kebetulan kami habis live juga di Ruko Jarce. Jadi banyak juga teman-teman di sini membantu saya. Saya nggak ngelihat teman-teman, nanti setelah live selesai baru saya lihat ya. Mau kita mulai aja? Mulai aja. Boleh. Ada yang setuju nggak kita mulai sekarang? Siap. Nah, siap. Oke ya, kalau gitu kita mulai aja ya. Karena kalau tadi itu cuma cerita dulu awal-awal aja, cerita pemakaian produk, tapi bukan inti materi yang akan saya sampaikan sekarang. Mungkin teman-teman semua sudah lihat di grupnya masing-masing ya, apa materi apa yang akan saya sampaikan. Materi yang akan saya sampaikan itu adalah tentang POAS. Wah, itunya salah ya, kemarin gambarnya salah ya, gambarnya PAOS ya. Yang benar POAS ya, POAS. Jadi materi yang akan kita bahas adalah tentang POAS. Jadi sebenarnya di sini saya akan menceritakan trik dan tips bagaimana saya bisa mencapai posisi saya sekarang. Saya sebagai double diamond juga, saya berbonus puluhan juta juga, bagaimana cara bisa mencapai itu. Nah, salah satu cara untuk mencapai itu adalah dengan saya selalu melakukan atau tertib POAS gitu. Saya melakukan POAS dulu sebelum saya melakukan sesuatu. Itu adalah salah satu caranya. Karena kalau misalnya saya ceritakan semua triknya, banyak banget ya, nggak akan habis. Sedangkan waktu saya di sini cuma 30 menit. Oleh karena itu, saya akan fokus bagaimana saya membuat yang namanya POAS. Oke? Kita jelaskan dulu berdasarkan arti kata ya. Apa sih POAS? Bagi orang yang pernah ikut LIT pasti tahu yang namanya POAS. Nah, POAS itu singkatan dari P-nya adalah training, P-nya adalah planning, O-nya adalah organizing, E-nya activating, C-nya adalah controlling. Berdasarkan arti kata dulu ya. Planning itu adalah perencanaan, organizing adalah persiapan, activating adalah pelaksanaan, controlling adalah evaluasi. Jadi segala sesuatu apapun yang akan teman-teman lakukan, teman-teman harus punya POAS-nya dulu. Teman-teman mau rekrut member baru, harus punya POAS dulu. Jangan sampai nggak ada rencana, nggak ada persiapan, tiba-tiba rekrut. Apa yang terjadi? Ditolak kan paling. Teman-teman mau jualan, harus ada POAS-nya dulu. Teman-teman mau training di grupnya, mau training gold, mau training diamond, training silver, harus ada POAS-nya dulu. Jadi segala sesuatu yang akan teman-teman lakukan tentang bisnis ini harus dimulai dari buatlah POAS-nya lebih dahulu. Bisa dipahami ya? Saya pun sekarang mau memberikan training tentang POAS pun, saya pun melakukan POAS-nya dulu kemarin di rumah. Nah, jadi apa sih itu POAS? Saya jelaskan satu-satu ya. Pertama adalah planning. Planning artinya apa? Perencanaan ya. Saya akan jelaskan tentang perencanaan. Apa sih isi dari perencanaan atau plan? Plan itu dia harus berisi aktivitas plus debt. Nah, jadi plan ini dia harus berisi aktivitas dan debt. Aktivitas itu apa? Nama aktivitasnya apa dan tanggalnya kapan, tanggalnya berapa, itu harus jelas. Itu namanya plan. Kalau kapan-kapan, ya berarti basa-basi itu. Itu berarti nggak jelas tanggalnya. Jadi setiap kita membuat plan, membuat rencana, itu harus ada aktivitas plus tanggal. Contoh ya, saya contohkan nih.
ketika saya jalan-jalan ke mall, tiba-tiba saya ketemu Bu Senja. Ada nggak Bu Senja? Tiba-tiba saya ketemu Bu Senja, terus Bu Senja lama banget nggak ketemu ya. Iya nih, besok kapan-kapan kita makan bareng ya. Iya. Coba kalau kapan-kapan itu artinya apa? Basa-basi gitu. Tapi Bu Senja serius nih. Kapan Mbak? Tanggalnya berapa Mbak? Tanggal 25 Mei kita makan bareng. Nah, berarti serius. Nah, jadi ya, kalau teman-teman mau membuat plan, itu harus ada yang namanya tanggalnya. Itu artinya teman-teman serius, bukan basa-basi. Teman-teman mau training di grupnya, bukan kapan-kapan. Kapan-kapan lah saya training, pasti nggak akan jalan. Tapi harus tentukan tanggalnya langsung. Sekarang misalnya tanggal 4 Mei, Titin mau training di grup jaringan kece. Itu harus jelas tanggalnya. Itu adalah definisi dari plan. Kita harus mencanangkan. Terus aktivitasnya. Tadi tanggal ya harus jelas. Nah, aktivitasnya. Nah, aktivitas apa yang akan teman-teman lakukan? Sesuaikan dengan apa yang teman-teman butuhkan. Misalkan teman-teman butuh memperluas jaringan konsumen. Pengen jaringan konsumennya lebih banyak, berarti teman-teman harus melakukan aktivitas selling, misalkan berjualan untuk merekrut jaringan konsumen. Terus direncanakan. Plannya adalah misalkan aktivitasnya adalah selling. Nah, itu ya contoh aktivitas. Atau aktivitasnya training member baru, itu adalah aktivitas. Aktivitasnya prospek, itu adalah aktivitas. Itu ya. Terus yang kedua adalah organizing. Organizing itu berdasarkan arti kata, itu adalah persiapan. Jadi segala sesuatu apa yang sudah kita planningkan, apa yang sudah kita rencanakan, itu dipersiapkan. Aktivitas tadi yang sudah kita tentukan tanggalnya di awal itu dipersiapkan. Kasih contoh ya. Misalkan nih, saya mau mengadakan koas dulu. Koas OPP online. Karena kebetulan sekarang kan lagi masa pandemi ya, lagi masa memang kita tidak harus social distancing ya, kita menjaga jarak, jadi kita tidak bisa offline. Jadi kita akan contohkan, misalkan teman-teman akan melakukan OPP online, bagaimana koasnya ya, P-nya dulu, P-nya adalah planning. Planning itu tadi harus ada apa? Aktivitas. Aktivitasnya apa? OPP online. Terus kapan? Kapan waktunya? Teman-teman harus tentukan. Misalkan 10 Mei. 10 Mei. Jam 10. Tempatnya juga ditentukan ya. Tempatnya apa? Misalkan live Instagram. Terus ditentukan juga pesertanya. Pesertanya siapa-siapa saja ditentukan. Misalkan kita bisa koordinasi dengan member kita, entah member silver, gold, diamond, dia harus mengajak calon prospekannya atau orang yang belum member untuk follow Instagram sehingga dia bisa jadi peserta OPP online. Misalkan pesertanya kan non member ya, non member plus all member. Jadi non member plus member misalkan pesertanya. Nah, setelah itu kita lakukan P yang kedua, yaitu apa? Persiapan. Nah, persiapan dari apanya dulu? Persiapan dari knowledge-nya dulu. KSA-nya kita ya. KSA-nya kita persiapkan lebih dahulu. Sekarang kita yang bahas tadi apa? OPP online ya. OPP online berarti knowledge-nya apa? Knowledge-nya. Berarti knowledge-nya itu adalah ketika kita akan menyampaikan OPP online, kita itu harus tahu 3 hal dasar ya. Company profile, product knowledge, dan business plan. Itu adalah knowledge yang harus kita persiapkan. Company profile, product knowledge, business plan. Knowledge-nya kita persiapkan. Udah ada nih knowledge-nya, misalnya kita udah dapat materinya dari upline, dari grup, atau bahkan dari web ya, jaringan kece. Nah, setelah itu kita asah skill-nya. Skill apa? Skill itu adalah keterampilan ya, keterampilannya. Jadi keterampilannya kita asah dulu. Jadi sebelum teman-teman sebelum tanggal 10, teman-teman tuh latihan dulu. Latihan bagaimana membawakan OPP online dan materi ini masuk ke dalamnya.
latihan bagaimana cara membawakan company profile, cara membawakan produk knowledge, cara membawakan bisnis plan. Teman-teman bisa di video ya, bisa di video dulu. Terus nanti teman-teman lihat, udah bagus belum? Ada yang kurang nggak? Atau misalkan teman-teman bisa, kalau misalkan di rumah ada suami, bisa kasih penilaian ya. Bisa kasih penilaian, suami atau istrinya bisa kasih penilaian. Itu ada di bagian persiapan. Terus ini adalah attitude, sikap ya. Nah, jadi teman-teman harus punya selalu sikap positif ya. Jadi teman-teman jangan punya sikap negatif atau misalkan banyak galau gitu. Misalkan kita tunjukkan di Facebook kita di mana kita galau-galau, akhirnya jangankan mau ikut live IG dengan kita ya, mau ikut OPP online dengan kita. Ibaratnya dia berteman dengan kita aja udah males. Oleh karena itu attitude kita, sikap kita dari sekarang harus selalu positif. Kalau memang kita berniat ingin berbisnis di debt, ingin langgeng ya, ingin selamanya, mulailah teman-teman selalu positif statusnya. Berikan motivasi, misalkan terus tentang bisnis juga, yang masalah baper-baper semua harus dihilangkan. Itu bagian dari P yang kedua. P yang pertama apa tadi? Planning. Yang kedua, ini O ya, organizing atau perencanaan. Jadi kalau bahasa Indonesianya biasa kita sebut P31M, tapi kalau bahasa Inggrisnya biasa kita sebut POAS. Terus selanjutnya yang ketiga adalah activating atau actionnya, atau kita lakukan apa yang sudah kita rencanakan, yaitu pada tanggal 10 Mei jam 10 kita harus melakukan yang namanya OPP online. Laksanakan. Entah apapun yang terjadi, entah ternyata pesertanya kok cuma 3, pesertanya kok cuma 5, tetap laksanakan. Jangan sampai karena kita melihat pesertanya sedikit, sudahlah cancel saja. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi kita harus tetap melanjutkan, kita harus komitmen dengan semua apa yang sudah kita buat. Itu sangat penting, karena kalau kita nggak ada acara ya, kalau kita nggak ada acara tanggal 10 ini jam 10, itu biasanya kita semangat lah, apalah biasa, atau pokoknya kita nyaman-nyaman aja. Tapi kalau ketika kita akan ada training, akan ada kerjaan, akan ada tugas, itu pasti akan lebih banyak halangan dan rintangannya. Entah tiba-tiba, padahal hari biasa bangunnya jam 7, karena misalkan habis sahur tidur lagi ya. Nah, karena pas lagi OPP online bangunnya jam 9. Nah, itu suka seperti itu. Jadi memang banyak banget godaan, banyak banget rintangan, banyak banget cobaan. Tapi itu tugas kita. Tugas kita tetap harus melakukan activating atau actionnya, pelaksanaannya. Karena itu sesuatu yang sudah kita buat. Dan lagi, karena kita sudah melakukan plan, sudah mempunyai aktivitas dan jadwal ini sudah kita share ke seluruh grup, jadi sangat sedikit kemungkinan sekali teman-teman akan cancel. Beda kalau tadi di awal teman-teman cuma kapan-kapan, waktunya nggak jelas mau ngapain, itu banyak sekali kemungkinan cancelnya. Nah, selanjutnya kalau sudah teman-teman melakukan yang namanya activity atau pelaksanaan, teman-teman lakukan yang namanya controlling atau evaluasi. Jadi setelah teman-teman melakukan sesuatu, teman-teman harus evaluasi. Adakah yang salah? Misalkan ketika teman-teman melakukan tadi yang namanya OPP online, kok ternyata yang datang cuma 5 orang misalkan. Yang mau ikut live IG kita cuma 5 orang. Teman-teman lihat lagi, kenapa ya cuma 5 orang? Jangan-jangan mungkin ada kesalahan yang pertama. Teman-teman waktunya terlalu sedikit untuk memberitahu yang lain, jadi terlalu terburu-buru. Misalkan tanggal 10 live IG-nya teman-teman tanggal 9 malam baru bilang. Kan belum sempat pada nyebarin undangan. Yang lain juga belum sempat. Jadi harus mengoptimalkan waktu. Jadi jangan tiba-tiba kita buat acara langsung besoknya. Akhirnya peserta tidak maksimal misalkan. Terus yang kedua, misalkan peserta udah maksimal nih, udah banyak. Tapi ternyata kok yang closing sedikit. Nah, bisa lagi kita lihat video kita yang sudah ketika kita live tadi, kita video, terus kita lihat lagi, oh ternyata menyampaikannya kurang greget ya, bagian bonusnya nih kurang greget nih, jadinya orang nggak mau join, atau bagian produknya ini
bagian legalitas kurang ditunjukkan nih, akhirnya orang tidak yakin. Oh berarti besok berikutnya OPP selanjutnya saya akan lebih greget lagi. Bagian produk legalitas akan saya tonjolkan lagi. Bagian bonus akan saya lebih tunjukkan lagi biar orang lebih yakin. Nah itu bagian dari evaluasi. Jadi kalau kita nggak pernah ada evaluasi, kita nggak akan tahu kita tuh udah bagus belum, terus juga kita akan lebih baik dari kemarin atau belum, karena nggak pernah ada evaluasi. Tapi kalau kita selalu evaluasi, biasanya kita akan selalu semakin baik dan baik lagi. Nah, itu ya. Jadi itu sedikit materi dari saya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sebentar banget ya. Ada yang bingung? Masih tentang koas yang kalau masih bingung? Yang mau bertanya. Baru pada bergabung. Oh iya ya. Kalau misalkan teman-teman baru bergabung, jangan khawatir ya, karena Facebook ini setelah kita selesai sharing itu kan biasanya nyimpen, jadi teman-teman bisa langsung nyimak, bisa tetap nyimak. Tapi sedikit lagi, saya mau kasih contoh lagi tentang koas. Koas lagi ya. Jadi saya memang sekarang fokusnya adalah koas ya. Jadi segala sesuatu itu harus ada koasnya. Tadi contohnya OPP online ya. Ada contoh lagi. Kalau OPP online kan mungkin itu bisa untuk jaringan juga, bisa untuk kita juga. Tapi ini saya akan membuat contoh aktivitas yang kita lakukan untuk misalkan menambah jaringan konsumen. Nah, misalkan ya, kita akan membuat koas untuk aktivitas jaringan konsumen. Misalkan kita akan koas untuk menambah jaringan konsumen. Berarti untuk menambah jaringan konsumen kan kita harus yang namanya apa? Selling ya. Kita harus yang namanya selling misalkan. Nah, kalau kita mau selling, kita harus merencanakan. Ketika kita harus selling itu, sellingnya mau kapan? Waktunya kapan? Kalau teman-teman masih member baru atau teman-teman masih jaringannya belum banyak ya, jaringan konsumen belum banyak, jaringan mitra bisnis juga belum banyak, atau teman-teman udah banyak tapi mati semua, ada nggak? Nah, kalau ada yang seperti itu, teman-teman bisa mulai dari perbaiki dari sellingnya terlebih dahulu. Misalkan saya mau selling nih, saya mau selling, tentukan jadwal 1 bulan ke depan tuh sellingnya tuh tanggal berapa saja. Misalkan saya punya target sellingnya 3 hari sekali aja lah. 3 hari sekali selama 1 bulan ya. 3 hari sekali berarti sebulan itu sebanyak 12 kali, 10 kali misalkan. Saya rencanakan saya mau selling sebanyak 10 kali setiap bulannya. Nah, lalu waktunya, karena ini selling itu bisa waktunya kita bebas ya, terserah kita waktunya. Kita tentukan, yang penting harinya, misalkan harinya setiap hari Senin sama Kamis contoh. Senin Kamis itu adalah jadwal saya mau selling ya, mau prospek orang untuk masuk ke jaringan konsumen saya. Itu ya ditentukan di bagian perencanaan. Terus di bagian persiapannya, organizingnya, persiapan. Nah, saya mempersiapkan apa saja? Pertama yang saya persiapkan adalah tadi knowledge, materi apa yang akan saya siapkan agar saya bisa selling. Nah, itu adalah materi, mungkin salah satunya ada materi how to sell ya. Teman-teman semua sudah ikut training nggak how to sell? Udah pernah dibahas kan di grup DMRT ya, udah pernah ya. Misalkan saya pelajari dulu materi how to sell. Terus persiapan apa lagi? Saya persiapkan dulu orang-orang yang akan saya prospek, yang akan saya selling di hari Senin sama Kamis. Berarti hari apa? Hari Rabunya ya. Hari Rabunya saya mempersiapkan misalkan 10 orang. 10 orang saya siapkan di hari Rabu untuk saya prospek di hari Kamis.
10 orang itu dari orang-orang yang saya kenal, dari teman dekat, teman jauh, teman SMA, pokoknya 10 orang yang kita kenal dulu. Nah, 10 orang itu udah ditulis kan, hari Rabu malam kita tulis 10. 1, 2, 3, sampai 10 misalkan ya. Nah, sampai 10 orang itu sudah saya tulis. Besoknya, pas hari Kamisnya, itu adalah waktunya pelaksanaan. Waktunya activity, waktunya pelaksanaan. Nah, saya pas hari Kamisnya itu udah tahu mau ngapain ya. Jadi kita jangan sampai kita kerja tuh bangun tidur nyari kerjaan, baru nyari kerjaan. Tapi kita udah mau tidur pun kita udah tahu besok mau ngapain. Jadi pas hari Rabu tuh udah tahu Kamis itu jadwal saya untuk selling, untuk membangun jaringan konsumen. Saya telepon lah satu-satu misalkan. Misalkan biasanya by chat dulu ya, jangan langsung telepon. Misalnya telepon, orang itu telepon, ada yang nyaman dan gak nyaman dengan kita. Misalkan saya chat dulu, tanya kabar, dan lain-lain. Terus misalkan kalau misalkan dia mau kita telepon, lengkap sampai 10 orangnya, jangan dikurangin. Udah targetnya 10, dikurangin. Padahal ini dari 10 ini, pasti aja lebih banyak orang yang gak mau untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Itu pasti. Jadi teman-teman jangan anti penolakan ya, karena di bisnis ini tuh kita akan lebih banyak ditolak daripada closingnya. Jadi why not, nggak apa-apa kalau misalnya dari 10 ini kok ternyata cuma ada 3 orang yang mau ditelepon. Nah, setelah ditelepon, video call misalkan. Halo Ibu, gimana, apa kabar? Perlu praktek nggak? Apa kabar misalkan? Saya sekarang misalkan ini udah basa-basi banyak lah ya, baru kita ke produk. Saya punya itu, sekarang saya pakai Amorea loh Bu. Sekarang kulit saya lebih sehat, jerawat saya sudah kering, juga warna kulit saya itu sudah lebih merata. Apa sih Amorea? Nah, biasanya orang akan bertanya-tanya lagi. Nah, udah banyak bertanya pun, kadang nggak closing kan? Nah, dari 3 orang itu ternyata yang closing cuma 1 orang. Ini masih untung loh hitungan kayak gini. Kadang di sini tuh harusnya 100 gitu. Misalkan, tapi kita pakai kasih contoh 10 ya. Nah, dari 1 orang itu ternyata ada closing. Yaudah Mbak, aku boleh deh cobain Amorenya 1 bar. Nah, disinilah lumayan closing 1 bar. Akhirnya orang dari 1 bar ini bisa jadi jaringan konsumen buat kita. Kalau teman-teman lakukan ini rutin, pasti teman-teman sangat mudah sekali membangun jaringan konsumen. Kalau teman-teman punya jaringan konsumen yang banyak ya, yang ada lah beberapa, misalkan minimal harus punya 5. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa punya lebih dari itu, misalnya 10, pasti teman-teman akan mudah membentuk jaringan mitra bisnis. Oleh karena itu, kalau di sini masih ada yang suka ngeluh-ngeluh, susah rekrut Mbak, susah bangun jaringan, anak-anaknya pada tidur apa dan lain lah. Jangan-jangan dari jaringan konsumennya aja teman-teman nggak ada, gimana teman-teman mau rekrut untuk jaringan mitra bisnis. Nah, jadi seperti itu ya, itu contoh dari POAS. Nah, C-nya apa tadi ya? Controlling ya, evaluasi lagi. Kenapa dari 10 kok yang mau dengerin cuma 3, yang mau closing cuma 1 bar, itu kita evaluasi. Yang closing ini 1 bar kita ingat-ingat lagi, kenapa ya bisa closing 1 bar? Jadi kita gunakan cara yang sama. Menelponnya gunakan cara yang sama agar bisa closing 1 bar. Jadi ketika kita praktek tadi, banyak-banyaklah ketika teman-teman praktek di video lah, atau direkam lah, akhirnya teman-teman bisa jadikan controllingnya. Entah controlling diri sendiri ya, atau juga controlling ke upline kita. Nah, kita bisa kirimkan video kita atau rekaman kita kepada upline kita. Mas, saya udah praktek nih, udah telepon customer, tapi kok nggak closing-closing. Akhirnya upline kita tahu. Tapi kalau itu cuma jadi pertanyaan tapi nggak ada buktinya ya, nggak ada rekamannya, nggak apa, upline juga bingung marahinnya. Apa salahnya di caranya, atau salahnya di ilmunya, atau ternyata salahnya di konsistennya, nggak konsisten gitu. Jadi itu ya contoh lagi dari bagaimana membuat POAS untuk membangun jaringan konsumen, atau kita POAS untuk selling. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Dari Asti Amorea, kalau lagi lockdown, cara selling biar maksimal gimana, Bun? Oh, cara selling ketika lockdown. Jadi sebenarnya hampir sama. Tadi contohnya sebenarnya seperti itu ya. Jadi yang tadi saya contohkan juga adalah selling ketika lockdown ya.
Sebenarnya selling itu kan untuk membangun jaringan konsumen mungkin ada cara-caranya ya. Yang pertama misalkan kita tadi dengan OPP ya, OPP online. OPP online ini adalah cara sharing ketika lockdown. Jadi teman-teman jangan terpaut, OPP harus 5 orang ya, OPP harus 10 orang ya. Enggak ya. Jadi OPP itu ada OPP personal, ada juga OPP publik. Jadi teman-teman bisa melakukan OPP online yang personal, misalkan teman-teman buat diri sendiri ya. OPP online personal dengan 1-2 orang.